bisa kita ini menjadi dengan potensi yang kita miliki, bisa kita ini menjadi di sini ada masuk dalam 5 besar ekonomi terkuat dunia. Pak Jokowi bisa masuk, tetapi memang ketika menghentikan tantangannya pidatonya juga ketika tidak mendengar mudah. suara azan. Dan itu, ini juga berkali-kali saya sampaikan. Dan sikap Pak Jokowi ini menuai banyak pujian dari peluangnya, masyarakat. Opportunity-nya hanya berada pada kurun 13 tahun ke depan ini. Sehingga pemimpin ke depan ini sangat menentukan negara ini bisa melompat maju atau tidak. Nah, ini momen Presiden menghentikan pidatonya. Luar biasa ya. Oleh sebab itu, saya lanjutkan, oleh sebab itu kepemimpinan dalam 13 tahun itu sangat menentukan. Artinya kepemimpinan nasional di tahun 2024, kepemimpinan nasional di tahun 2029, kepemimpinan nasional di tahun 2034 itu sangat menentukan sekali. Negara ini terjebak pada jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, atau bisa keluar menjadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Bagaimana, masih dalam keadaan sehat ya? Nah, di video ini kita akan melihat sebuah video yang lagi viral nih, yakni soal Presiden Jokowi yang seketika menghentikan pidatonya ketika mendengarkan suara azan, di mana hal ini mendapatkan respon positif serta pujian dari banyak orang ya. Dan hal ini terjadi pada 19 Agustus 2023 kemarin. Tepatnya di Kota Medan ketika Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam peresmian pembukaan Rakernas Gamki di Kota Medan. Dalam pidato tersebut Pak Jokowi mengingatkan warga negara serta generasi muda untuk ikut menjaga ketentraman, persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dan pesan buat kalian ya, para barisan sakit hati, para pembenci yang terus-menerus menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi anti-Islam dan sebagainya. Kalian lihatlah ya, bahkan Pak Jokowi ya, itu menghentikan pidatonya ketika mendengar azan berkumandang untuk menghormati hal tersebut. Selain itu ya, kita juga pernah melihat ya kesaksian dari para menteri Pak Jokowi seperti Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, terus Pak Mahfud MD. Beliau mengatakan ya, Pak Jokowi itu selalu mengutamakan sholatnya ketika dia sedang kunjungan ke daerah ataupun ketika sedang kunjungan ke luar negeri. Jadi buat kalian yang terus mengecap Pak Jokowi presiden anti-Islam dan sebagainya, kalian lihatlah ini. Bukalah mata kalian. Pak Jokowi itu
enggak seperti yang kalian tuduhkan itu. Seperti apa video lengkapnya? Langsung kita lihat berikut ini. Dari awal tadi saya melihat bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sangat antusias. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Adinda Sahat, betul-betul sebuah sambutan pidato yang luar biasa. Saya jadi minder. Apa yang mau saya sampaikan, karena semuanya sudah disampaikan, mau saya sampaikan di sini sudah disampaikan semuanya oleh Adinda Sahat. Tapi saya meyakini di Rakernas kali ini di Medan akan menghasilkan hal-hal yang sangat baik bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Karena memang seperti yang saya sampaikan saat pidato kenegaraan beberapa hari yang lalu, bahwa situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas, tapi belum panas. Dan repotnya, yang sudah panas, itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Maka saya minta kepada DPP Gamki untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan kalau ada hal-hal yang panas. Ikut menyejukkan, ikut mendinginkan. Ini, karena dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang ini, kita betul-betul perlu bekerja fokus, perlu bekerja kompak, perlu bekerja solid. 19 Agustus 2023 supaya kemarin. Kita tahu semuanya, saat ini sudah 96 negara masuk jadi pasiennya IMF. 96 negara. Beruntung ya Indonesia punya presiden mengerikan seperti Pak Jokowi. Tapi itulah fakta. Di tengah situasi sehingga kondisi global yang walaupun kita berkompetisi, bisa dikatakan sangat stabil. Dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, banyak negara di kalau Eropa balapan yang sudah kelimpungan. Boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan. Apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan dilupakan itu. Pak Jokowi untuk setuju seluruh masyarakat Indonesia. Agar setelah balapan, setelah racing, kita bisa berkawan kembali dan bersatu kembali. Tetapi jangan antar tetangga nggak bisa saling menyapa setelah pemilu. Jangan antar kawan nggak saling hina dan caci. Menyapa setelah pilpres, enggak lah, perlu saya ingatkan, kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Kita ini saudara sebangsa. Itulah budaya politik Indonesia, kekeluargaan, gotong royong, budaya bersatu, ini yang terus kita harus gaungkan. Oleh karena itu jangan membuat luka dalam, luka terlalu dalam. Ibarat pertandingan ini pertandingan persaudaraan, pertandingan kekeluargaan. Seluruh anak bangsa ya. Kadang-kadang saya mikir dari kita yang di atas sudah ngopi-ngopi bareng, sudah makan bersama, yang di akar rumput masih rame belum rampung-rampung. Inilah yang sering kita lupa. Karena pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah. Seperti yang dilakukan beliau ya, ketika untuk membantu, dan kalaupun tidak membantu, sebisa mungkin jangan mengganggu. Dan bahu-membahu membangun bangsa ini. Setuju Bapak Ibu?
Karena persatuan sekarang ini sangat penting, kekompakan saat ini sangat penting sekali. Coba negara-negara di Uni Eropa memikirkan pertumbuhan ekonomi yang namanya growth, yang namanya inflasi, itu sudah sangat pusingnya. Kalau kondisinya kita melihat betul seperti itu, kemudian antar masyarakatnya sendiri tidak bersatu, tidak kompak, bagaimana pemimpin bisa menyelesaikan masalah-masalah dan problem-problem besar yang ada? Dan bersatu itu bukan hanya sekedar tidak bertengkar, bukan itu. Tapi lebih dari itu. Bersatu itu mampu bergerak bersama. Bersatu mampu bersinergi bersama dalam meraih visi Indonesia maju yang kita cita-citakan. Saya berkali-kali telah menyampaikan dan tidak pernah bosan untuk menyampaikan terus bahwa negara kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Ya. Bisa kita ini menjadi, dengan potensi yang kita miliki, bisa kita ini menjadi masuk dalam 5 besar ekonomi terkuat dunia. Bisa masuk, tetapi memang tantangannya juga tidak mudah. Dan itu, ini juga berkali-kali saya sampaikan, itu peluangnya, opportunity-nya hanya berada pada kurun 13 tahun ke depan ini. Sehingga pemimpin ke depan ini sangat menentukan negara ini bisa melompat maju atau tidak. Momen Pak Jokowi menghentikan pidatonya ketika mendengar suara azan berkumandang. Oleh sebab itu, saya lanjutkan, oleh sebab itu kepemimpinan dalam 13 tahun itu sangat menentukan. Artinya kepemimpinan nasional di tahun 2024, kepemimpinan nasional di tahun 2029, kepemimpinan nasional di tahun 2034 itu sangat menentukan sekali. Negara ini terjebak pada jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, atau bisa keluar menjadi negara maju. Hati-hati, kepemimpinan di 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Ini sudah puluhan kali saya sampaikan dan saya ingatkan. Karena di negara-negara Amerika Latin, tahun 60, tahun 70 sudah masuk menjadi negara berkembang seperti sekarang kita yang kita miliki sekarang ini. Sampai sekarang mereka tetap jadi negara berkembang. Karena saat diberi kesempatan, diberi peluang untuk melompat maju, dia tidak gunakan. Ini yang terus-menerus tak bosan-bosannya saya mengingatkan mengenai ini. Hati-hati mengenai kepemimpinan 24, 29, dan 34. Oleh sebab itu, kita semuanya harus sangat berhati-hati dalam memilih pemimpin kita agar bisa melompatkan kita
menjadi negara maju dengan GDP, dengan PDB ekonomi yang sesuai dengan standar negara maju.